Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Haryani, NIM 11820600035. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum refleks tendon. Pertama-tama pejamkan mata selama 2 menit, lalu perhatikan perubahan pada pupil ketika mata dibuka. Lalu sinari bagian mata dan perhatikan perubahan pupil dan matanya. Lalu untuk akomodasi, dekatkan dan jauhkan benda dan perhatikan perubahan pupil. Lalu setelahnya telan air ludah, lalu telan air minum, lalu perhatikan bedanya. Setelah itu jatuhkan benda ke telapak tangan. Lalu pukul atau ketuk bagian lutut dan perhatikan yang terjadi. Lalu setelahnya gelitik bagian kaki dan perhatikan jari kakinya. Yang terakhir, bersin. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, pertama refleks pada pupil. Setelah mata dibuka, setelah ditutup selama 2 menit, pupil terlihat membesar lalu mengecil. Saat ini pupil sedang mengatur cahaya yang masuk serta memfokuskan pandangan. Karena yang tadinya mata ditutup lumayan lama, lalu dibuka kembali. Selanjutnya adalah refleks pupil dengan tiba-tiba. Pada praktikum ini, mata disinari dengan lampu senter. Anggota tubuh yang diperhatikan adalah pupil, kornea, dan kelopak mata. Ketika disinari cahaya, pupil refleks mengecil. Hal ini terjadi karena pupil mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Kornea dan kelopak mata seperti menegang dan kelopak matanya mengerjap menutup. Itu untuk membantu menyedikitkan intensitas cahaya yang masuk. Selanjutnya yaitu refleks akomodasi pandang. Pada benda yang didekatkan, itu pupil mata tampak mengecil. Pada benda yang dijauhkan, pupil mata nampak membesar. Hal ini karena mata sedang berakomodasi agar pandangan mata fokus ke benda tersebut. Maksud dari akomodasi ini sendiri adalah agar bayangan benda jatuh tepat di atas retina. Lalu selanjutnya adalah refleks menelan. Refleks menelan ini yang diperhatikan ada di bagian kerongkongannya. Refleksnya adalah sulit menelan ludah dan mudah saat menelan air minum. Ketika ada air minum atau bolus makanan di mulut, maka epiglotis akan secara refleks menutup saluran pernapasan agar tidak tersedak, sehingga air minum bisa masuk ke dalam kerongkongan. Setelah di kerongkongan, maka akan refleks ditelan. Selanjutnya adalah refleks telapak tangan. Bentuk refleksnya berdasarkan yang saya ketahui ada bermacam-macam. Namun yang muncul saat saya melakukan praktikum ini adalah tangan saya menegang sebelum menangkap benda jatuh. Namun ada juga orang yang menghindari jatuhnya benda tersebut. Hal ini terjadi karena telapak tangan itu menangkap sinyal dari otak untuk menghindari jatuhnya barang karena takut sakit ataupun menangkap agar bendanya tidak jatuh. Tapi keduanya masih dalam bentuk refleks. Lalu refleks patella atau bagian tendon lutut. Bentuk refleksnya kaki bagian bawah menendang. Menendang ini adalah bentuk dari respon tungkai bawah yang melakukan ekstensi ketika patella diketuk. Lalu refleks telapak kaki. Bentuk refleksnya yaitu jari kaki melakukan fleksi atau menekuk ketika telapak kaki digelitik. Telapak kaki ini dalam praktikum ini bisa digelitik ataupun hanya ditekan dengan benda yang tumpul namun kecil.
Lalu yang terakhir ada refleks bersin. Anggota tubuh yang diperhatikan adalah mata, bahu, leher, dan juga kepala. Saat bersin ini, tubuh secara refleks mengeluarkan substansi ASI yang berada di saluran pernapasan atas. Yang ada di sekitar saluran pernapasan atas ini ialah bahu, leher, dan juga kepala. Bahu, leher, dan kepala ini mengindikasikan adanya dorongan agar substansi asing di pernapasan atas bisa keluar. Bahu mengangkat, leher menegang, dan kepala menunduk. Sementara itu mata memejam karena menahan tekanan bersin yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.